Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepakat bahwa Trans 7 memang kurang ajar. Trans 7 memang brengsek dalam menghina GNU, menghina tradisi NU dalam sebuah tayangannya yang sedang geger ini. Tapi menurut saya, sebrengsek-brengseknya Trans 7, sekurang ajarnya Trans 7, masih jauh lebih brengsek, masih jauh lebih sadis, lebih kurang ajar hinaan yang dilakukan oleh para keturunan imigran Yaman, Habib, kepada NU, kepada pesantren, kepada para kiai NU, bahkan kepada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Sebrengsek-brengseknya Trans 7, jauh lebih brengsek Faisal Assegaf ketika merendahkan Mbah Hasyim Asy'ari, ketika merendahkan sejarah NU, katanya Kopingho. Sebrengsek-brengseknya Trans 7, masih lebih brengsek Rizik Syihab yang telah membuta-butakan Gus Dur, buta mata, buta hati. Masih brengsek Habib sampai itu dari Bogor yang mengatakan katanya Ansor Banser, laknatullah, jangan masuk Ansor Banser gitu. Masih lebih brengsek juga Abdul Qadir Assegaf yang mengatakan katanya Rizik Syihab gurunya NU, idolanya NU. Masih lebih brengsek, jauh lebih brengsek ajarannya para kabib zaman itu yang mengatakan satu kabib bodoh masih lebih mulia dibanding 70 ulama kiai Nusantara yang alim sekalipun. Masih lebih brengsek oknum kabib yang mengatakan katanya sejarah NU didirikan oleh mbahnya Habib. Ya, masih lebih jahat itu, dampaknya lebih mengeri itu. Masih lebih jahat, masih lebih brengsek Habib yang mengatakan katanya mbah buyutnya itu bisa mi'raj sehari 70 kali. Itu tidak hanya menghina NU, tidak hanya menghina ajaran NU, tapi menghinakan ajaran Islam, menghinakan Rasulullah. Masih lebih jahat mereka yang mengaku keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak ada reaksi apapun. Saya sepakat bahwa Trans 7 perlu diperingatkan, perlu dikasih pelajaran. Tapi mengapa ini kabib-kabib yang brengsek tadi, yang kurang ajar, yang telah melecehkan ajaran Islam, melecehkan Kanjeng Nabi Muhammad, melecehkan Mbah Hasyim Asy'ari, melecehkan Gus Dur, melecehkan Kiai Ma'ruf Amin, melecehkan Kiai Said Agil Sirot, kenapa kalian diam? Kenapa kalian diam? Tidak geger moer, tidak membuat surat instruksi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta untuk merutuk, mendemo kabib-kabib kurang ajar tadi itu? Apa masalahnya? Apakah menurut kalian kabib-kabib yang ini boleh menghina NU, boleh menghina ajaran NU, boleh menghina kiai NU, bagaimana? Apa kalian takut sama keturunan imigran Yaman? Yang adil dong di dalam bekerja, yang adil di dalam bersikap, yang adil di dalam berbuat. Seorang Banser di Tangerang kemarin dikeroyok, yang diduga pelakunya adalah anak buahnya Bahar. Kenapa Ketua Umum GP Ansor diam-diam baik, hari ini mengeluarkan surat instruksi mengecam? Begitu juga Ketua Umum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf membuat video khusus mengecam keras acara Trans 7 itu. Saya sepakat itu. Tapi mengapa ketika Mbah Hasyim Asy'ari, ketika Gus Dur, ketika Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Said Akil, ketika sejarah NU dibelokkan, sejarah NU dihinakan, kenapa nggak ada instruksi yang sama? Gus, punten, mari kita belajar adil. Yang terakhir, Trans 7 secara resmi sudah meminta maaf, baik kepada keluarga besar pesantren Lirboyo ataupun kepada pihak lain yang terkait. Sudah minta maaf. Sudah minta maaf artinya ada etikat baik. Saya salut kepada Trans 7 yang telah mengakui kesalahannya secara gentle dan minta maaf, baik secara lisan maupun tertulis. Itu disampaikan oleh manajernya langsung hari ini. Artinya apa? Sebagai kader-kader pesantren, kader-kader NU, ketika pihak
yang bersalah meminta maaf, ya sudah kita maafkan. Tidak perlu dengan seruan aksi unjuk rasa boikot berlebihan yang bisa memicu kerawanan sosial. Wong sudah minta maaf kok. Nah, ya, kecuali Trans 7 bersikukuh, bersikeras tidak mau mengakui kesalahan. Oke lah. Tapi Trans 7 sudah minta maaf, itikat baik, mengakui kesalahan. Orang sudah minta maaf kok mau dipukulin dalam tanda petik ya. Mau dihajar terus-terusan gimana sih? Ajaran kita bertasamuh, bertawasud, beridal. Ya, soalnya sehari ini membaca edaran surat dari PWNU DKI Jakarta menginstruksikan kepada seluruh elemen NU di Jakarta dan sekitarnya untuk beramai-ramai besok kembali unjuk rasa hari Rabu tanggal 15 Oktober. Ini menurut saya kan berlebihan. Apa target tujuannya apa? Sudah minta maaf Trans 7 kok. Tunjukkan sikap kita sebagai kader NU yang baik gitu loh. Loh, sudah minta maaf Trans 7. Para Habib tadi itu yang saya sebutkan menghinakan NU, menghinakan Mbah Hasyim Asy'ari, menghina Gus Baha, menghina Ansor Banser. Sampai detik ini tidak ada permintaan maaf loh. Kalau mau demo geruduk mereka mestinya lebih pantas untuk digeruduk, lebih pantas untuk diultimatum. Karena sampai hari ini belum ada permintaan maaf sedikit pun. Oh, yang bener dong kalau berbuat gitu loh. Boro-boro kemudian minta maaf. Ajarannya masih terus berlangsung, mereka saling melindungi. Bahkan orang yang mengatakan katanya Rizik Syihab itu gurunya NU, idolanya NU, masih diundang di pesantren-pesantren NU. Masih disuruh tampil di pesantren NU, walaupun sudah nggak banyak lagi ya. Ini apa-apa. Makanya ketika kemudian alam semesta mengingatkan, ya jangan salahkan alam semesta. Sudah jelas-jelas dia melecehkan, merendahkan NU. Sejarah NU dikangkangi, Panum NU dikangkangi, masih ya dibuja-buja. Ya kalau alam semesta mengingatkan dengan caranya sendiri, ya jangan salahkan alam semesta. Nah iya dong, kasih pelajaran juga kepada mereka tuh, Habib zaman kurang ajar itu dengan doktrin-doktrin menyesatkannya. Malah masih dibuja-buja, dirangkur-rangkur, dibela-bela. Yo salahnya sendiri. Oke ya, Trans 7 sudah minta maaf. Saya kira tidak bijak kalau kemudian direspon berlebihan, lebih besar, bisa membuat situasi yang tidak kondusif di negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.